Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini. Tapi bagi yang belum like dan subscribe, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload konten-konten terbaru tentunya. Cerita berlanjut, setelah Tai Suzy bisa menangkis serangan tebasan pedang darah biru miliknya dengan mudah, Chu Siyu pun langsung melancarkan serangan tendangan cepat ke arah Tai Suzy, sambil mengalirkan energi spiritual miliknya, dan berkata, "Matilah kau!" Tapi, Tai Suzy kembali bisa menangkis serangan yang dilancarkan oleh Chu Siyu kepadanya dengan sangat mudah, sehingga hembusan angin yang sangat kuat berhembus di sana. Akibat benturan dari tendangan Chu Siyu yang kembali bisa ditangkis oleh Tai Suzy, dan membuat Chu Siyu cukup terkejut, karena Tai Suzy bisa menangkis dua serangannya secara berturut-turut dengan sangat mudahnya. Kemudian, Tai Suzy langsung menghempaskan tubuh Chu Siyu ke belakang, sehingga Chu Siyu pun terpental cukup jauh, dan Tai Suzy melakukan itu tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Lalu, Chu Siyu pun berhasil mendarat dengan sempurna, dan sambil menatap ke arah Tai Suzy, Chu Siyu pun berkata di dalam hatinya, "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dengan kekuatan tubuh primordial kuno suci milikku ini, aku benar-benar telah dihempaskan oleh Tai Suzy dengan begitu mudahnya, meskipun basis kultivasi kami saat ini berada di ranah yang sama." Kemudian, Chu Siyu melihat ke arah Tai Suzy yang menatapnya dengan tatapan yang dingin, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Apakah kekuatan dari seorang kaisar zaman kuno memang seperti ini? Ini benar-benar tidak masuk akal, karena kalau seperti ini, dia sama saja seperti sedang menggunakan sebuah cheat yang curang." Lalu, Tai Suzy pun langsung menerjang ke arah Chu Siyu dengan sangat cepat, sambil mengeluarkan teknik telapak surgawi miliknya, dan saking kuat dan cepat terjangan yang dilakukan oleh Tai Suzy, sampai-sampai di tempatnya berpijak tercipta kepulan asap yang sangat tebal, dan membuat Chu Siyu tidak memiliki pilihan lain selain menerima serangan Tai Suzy secara langsung. Kemudian, Chu Siyu pun mengeluarkan teknik telapak iblis miliknya, untuk menahan serangan telapak surgawi yang dilancarkan oleh Tai Suzy kepadanya, sehingga, ledakan energi spiritual yang besar pun terjadi di sana, dan hembusan angin yang kuat menyebar ke seluruh tempat itu. Lalu, di saat Chu Siyu sedang menahan serangan yang dilancarkan oleh Tai Suzy kepadanya, Chu Siyu pun langsung mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, karena Chu Siyu melihat Tai Suzy berniat untuk melakukan sesuatu, di saat serangan mereka berdua masih beradu. Rupanya, Tai Suzy langsung memusatkan energi spiritual di tangan yang satunya lagi, dan dengan tatapan yang dingin, Tai Suzy pun berniat untuk menghabisi Chu Siyu dengan serangannya itu. Melihat itu, Chu Siyu malah menjadi tambah bersemangat, dan dengan senyuman jahat di wajahnya, Chu Siyu berkata, "Menarik sekali, ayo kita buktikan serangan siapa yang paling kuat di antara kita. Luka dibayar dengan luka, nyawa dibayar dengan nyawa, entah hari ini aku yang mati atau kau yang mati, kita buktikan sekarang juga." Kemudian, serangan yang dilancarkan oleh Tai Suzy pun dengan telak mengenai tubuh Chu Siyu, sehingga, pukulan Tai Suzy pun menembus tubuh Chu Siyu sampai ke belakang, dan membuat tubuh Chu Siyu menjadi berlubang, sedangkan Chu Siyu, dia terlihat gagal melancarkan serangan telak ke arah Tai Suzy. Rupanya, Chu Siyu sengaja mengorbankan tubuhnya sendiri, agar Tai Suzy tidak bisa menghindari serangannya, karena dengan cepat, Chu Siyu berhasil mencengkram leher Tai Suzy dan menghancurkannya, sehingga Tai Suzy pun langsung tewas seketika. Dan dengan senyuman jahat di wajahnya, Chu Siyu pun berkata di dalam hatinya, "Astaga, apakah kau benar-benar telah berbuat curang dan menggunakan cheat? Meskipun aku sudah menggunakan teknik niat pedang milikku, tapi tubuhmu masih bisa menahannya, karena aku berencana untuk melepaskan kepalamu dari tubuhmu." Kemudian, Chu Siyu pun menghempaskan tubuh Tai Suzy yang sudah tidak bernyawa lagi, sementara tubuh Chu Siyu pun sudah berlubang, tapi pendarahannya langsung berhenti seketika, karena setelah berhasil mengalahkan Tai Suzy yang merupakan perwujudannya di alam ilusi, Chu Siyu pun bisa melanjutkan perjalanannya di menara Dewa Tai Su tersebut. Lalu, tubuh Chu Siyu pun langsung dikelilingi cahaya yang menyilaukan, dan langsung memulai proses teleportasi, karena bos di lantai 98 yaitu perwujudan ilusi Tai Suzy, yang masih berada di ranah puncak Lun Hai Jing, berhasil dikalahkan olehnya. Kemudian,
Chu Siyu pun berhasil dipindahkan ke suatu tempat yang masih di lantai 98 Menara Dewa Taisu, di mana di sana terlihat ada beberapa niat teknik pedang yang ada di batu prasasti, dan terlihat ada teknik seni bela diri juga di sana. Lalu, tiba-tiba saja Chu Siyu merasa kepalanya sangat pusing, dan berkata di dalam hatinya, "Siapa yang baru saja aku lawan itu? Kenapa aku tidak mengingatnya sama sekali? Tapi sudahlah, lupakan saja, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini." Setelah itu, Chu Siyu pun melihat dengan seksama 4 teknik seni bela diri yang ada di sana, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Aku harus memilih salah satu di antara keempat teknik seni bela diri ini, tapi bagusnya, aku harus memilih yang mana ya?" Kemudian, Chu Siyu pun memilih salah satu dari keempat teknik seni bela diri itu dan langsung menyerapnya, lalu Chu Siyu melanjutkan perkataannya. "Sepertinya, yang ini merupakan teknik seni bela diri terkuat dari keempat teknik seni bela diri yang tersedia. Kalau begitu, aku akan memilih teknik seni bela diri yang ini saja." Lalu, setelah Chu Siyu menjatuhkan pilihannya di teknik seni bela diri pedang panjang, muncullah notifikasi yang mengatakan, "Silakan pelajari keterampilan pedang dan teknik pedang dalam waktu setengah hari. Semakin banyak Anda mempelajarinya, semakin tinggi evaluasi Anda, dan semakin menyeluruh pemahaman Anda, semakin tinggi pula evaluasi Anda." Kemudian, Chu Siyu pun langsung berkultivasi di lantai 99, yang merupakan tempat untuk memahami teknik seni bela diri yang telah dipilihnya, dan memanfaatkan waktu setengah hari yang diberikan kepadanya oleh Menara Dewa Taisu, untuk memahami teknik seni bela diri pedang yang baru didapatkannya itu, dengan menyerap sebanyak-banyaknya energi spiritual hitam yang merupakan perwujudan niat teknik pedang tersebut, yang terlihat sangat mengerikan itu. Lalu, sambil terus berkultivasi di sana, Chu Siyu pun mencoba untuk tetap fokus, dan berkata di dalam hatinya, "Semua ini adalah keterampilan seni berpedang dan juga teknik berpedang, sistem, konsumsi poin pertumbuhan milikku, untuk mempelajari keterampilan pedang dan teknik pedang ini secara menyeluruh." Kemudian, setelah Chu Siyu menggunakan poin pertumbuhan miliknya, bermunculan banyak notifikasi yang mengatakan, mengaktifkan mode konsumsi poin pertumbuhan untuk mempelajari keterampilan pedang dan teknik pedang dari teknik seni bela diri 1000 pedang. Anda menggunakan 50 poin pertumbuhan untuk mempelajari keterampilan pedang dengan sempurna. Anda menggunakan 30 poin pertumbuhan untuk mempelajari keterampilan pedang dengan sempurna, dan notifikasi seperti itu terus bermunculan tanpa henti, sampai akhirnya kembali lagi muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda telah berhasil memahami keterampilan 1000 pedang secara sempurna." Setelah muncul notifikasi itu, Chu Siyu pun tetap fokus berkultivasi, dan berkata di dalam hatinya, "Aku berbeda dalam kehidupanku kali ini, karena sistem sekarang memiliki fungsi terobosan, ditambah juga aku memiliki tubuh primordial kuno suci dan niat dari pedang surgawi, jadi keunggulan ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tubuh primordial kuno suci tidak terkalahkan secara fisik, dan niat pedang surgawi tidak ada bandingannya. Jika keduanya digabungkan, aku bertanya-tanya, bagaimana cara mengembangkan metode serangan yang paling kuat?" Kemudian, Chu Siyu pun membuka matanya, karena sudah mendapatkan jawaban yang dia cari, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Jawabannya adalah pedang besar yang berat. Hanya dengan pedang yang berat saja, itu dapat sepenuhnya memanfaatkan keunggulan dari niat pedang surgawi, dan tubuh primordial kuno suci milikku ini." Lalu, Chu Siyu pun menggabungkan niat pedang surgawi miliknya dan juga kekuatan tubuh primordial kuno, untuk menciptakan sebuah pedang berat yang besar terbentuk dari energi spiritual, untuk membuktikan bahwa asumsinya itu benar. Setelah itu, Chu Siyu pun mencoba untuk mengayunkannya, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Haha, sialan, pedang ini ternyata sangat berat sekali. Meskipun dengan tubuh primordial kuno suci milikku ini, aku tetap saja merasa kesulitan untuk mengayunkannya." Kemudian, Chu Siyu mencoba untuk melancarkan serangan menggunakan pedang berat miliknya itu, dan serangan yang dilancarkan oleh pedang berat tersebut memiliki kekuatan penghancur yang sangat luar biasa, karena area di sekitar sana langsung hancur seketika, hanya dengan satu serangan saja, dan muncul notifikasi yang mengatakan, segala sesuatu di sepanjang jalur serangan berhasil dilenyapkan. Bentuk pertama dari pedang berat, tebasan pemusnah telah sempurna.
Tentu saja Chu Xiu pun merasa sangat senang sekali setelah mendapatkan kekuatan penghancur sebesar itu, dan tertawa dengan sangat keras, lalu berkata, "Haha, namaku adalah Chu Xiu, semuanya yang berani menantangku akan aku hancurkan, menggunakan pedang berat milikku ini." Sistem, deteksi berapa level milikku sekarang? Sialan, aku sendiri tidak bisa menahan rasa senang ini, karena siapa juga yang bisa selamat dari serangan mengerikan seperti itu? Haha. Aku mendapatkan 1000 poin pertumbuhan, ini sangatlah berharga. Kemudian, muncul notifikasi yang menjelaskan tentang deskripsi teknik 1000 pedang itu, di mana teknik tersebut berada dalam kategori seni berpedang dengan tingkat immortal, dan gerakan pertama yang bernama pemusnahan segala sesuatu, memiliki kekuatan destruktif bintang 5, dan kecepatan serangan bintang 4. Informasi lanjutan, serangan yang mendominasi dan tidak tertandingi, yang tercipta dari ledakan instan energi darah tubuh primordial kuno suci, dan perpaduan niat pedang surgawi, sehingga akan menjadi sangat mudah jika menghadapi musuh dengan kecepatan yang sangat tinggi, karena hanya tinggal menebasnya saja menggunakan teknik pedang yang menghancurkan segalanya. Untuk gerakan kedua dari teknik 1000 pedang ini belum Anda pahami, disarankan untuk memahaminya sekarang juga, karena dapat dengan mudah menyebabkan kematian. Sementara itu di halaman Menara Dewa Taisu, di sana terlihat banyak orang yang menunggu apakah Chu Xiu berhasil melewati semua lantai yang ada di sana, ataukah hanya mencapai lantai yang diperuntukkan untuk bagi para pemula saja, karena sampai saat ini, seorang murid yang masih berada di ranah puncak Lun Haijing, hanya menduduki peringkat 10 besar saja, pada ujian di Menara Dewa Taisu yang diadakan tahun lalu. Kemudian, terlihat di sana Chu Xiaoran yang sedang menunggu kedatangan Chu Xiu dengan wajah yang cemas, sementara pria di sampingnya, yang merupakan keponakan Qi Mengdi bernama Qi Ming, dia berkata, "Adik junior Chu, apa menurutmu Chu Xiu bisa naik sampai ke lantai 80 dan mengambil pasir perak kaisar, untuk membantu mendeteksi penyakit yang sedang diderita oleh ibumu? Padahal jika kau dulu mau menurutiku, aku mungkin bisa meminta obat kepada bibiku, Peri Mengdi, untuk mengobati penyakit yang diderita oleh ibumu." Lalu, Qi Ming pun berusaha untuk menyentuh pundak Chu Xiaoran, dan melanjutkan perkataannya. Sudah hampir 10 hari dan Chu Xiu belum keluar juga, apakah dia mungkin telah mati di Menara Dewa Taisu? Karena setiap kali Menara Dewa Taisu ini dibuka, beberapa murid bisa saja mati di dalam sana. Chu Xiaoran menjawab, "Singkirkan tanganmu itu, kau jangan coba-coba untuk menyentuhku." Kemudian, Chu Xiaoran pun menatap ke arah Menara Dewa Taisu, karena Chu Xiu belum juga keluar dari sana, dan dengan wajah yang terlihat sangat khawatir, Chu Xiaoran berkata di dalam hatinya, "Aku harap kakak senior Chu Xiu baik-baik saja, dan bisa keluar dari Menara Dewa Taisu dengan selamat." Lalu, lonceng pun dipukul dengan sangat keras yang menandakan bahwa seorang murid yang masuk ke dalam Menara Dewa Taisu telah keluar dari dalam sana. Tentu saja, orang-orang yang sedang berada di sana pun menjadi bersemangat, karena mereka ingin tahu siapa murid yang baru keluar itu, dan panitia ujian pun berkata, "Seorang murid telah mencapai peringkat 10 besar, dan menggeser posisi peringkat 10 besar pada ujian Menara Dewa Taisu yang terdahulu." Kemudian, orang-orang pun berbondong-bondong untuk melihat batu pengumumannya, di mana di sana bertuliskan murid dari Gunung Yunxia, ranah puncak Lun Haijing Chu Xiu, telah mendaki 99 lantai Menara Dewa Taisu kategori ranah Lun Haijing, seorang murid yang telah menembus batas, dan mengejutkan generasi masa lalu dan juga masa kini. Kualifikasi, Tianzong, pengertian tingkat dewa, ketekunan tingkat dewa, kesadaran ilahi tingkat dewa, dan kekuatan tempur tingkat dewa. Chu Xiu telah menyusul semua peserta, dan menjadi peringkat terdepan untuk Putra Suci Monumen Lun Haijing, sang juara pertama Chu Xiu yang telah mencapai lantai 99. Tentu saja, orang-orang di sana pun sangat terkejut, karena seorang murid yang tidak mereka kenal bisa menduduki peringkat pertama, di monumen tingkat basis kultivasi Lun Haijing, karena semua orang mengira bahwa murid dari Gunung Tianjian yaitu Ye Fan, yang merupakan seorang jenius di antara para murid baru, yang akan menempati posisi tersebut. Sama halnya dengan semua orang, Qi Ming pun merasa terkejut, karena bukan hanya mencapai lantai 80 saja, tapi Chu Xiu berhasil menyelesaikan lantai 99, dan keluar dari Menara Dewa Taisu hidup-hidup. Sementara Chu Xiaoran, tentu saja dia merasa sangat senang,
karena dia sangat berharap bahwa Chu Siyu bisa kembali hidup-hidup, entah Chu Siyu berhasil membawa pasir perak kaisarnya ataupun tidak. Kemudian, Chu Siyu pun berjalan keluar dari gerbang menara Dewa Taisu, dan dengan senyuman di wajahnya, Chu Siyu berkata kepada Chu Xiaoran, "Terima kasih karena telah bersedia menungguku, dalam waktu yang cukup lama." Lalu, Chu Xiaoran pun langsung menyambut Chu Siyu, dan berkata, "Kakak senior Chu Siyu, akhirnya kau kembali juga dari dalam menara Dewa Taisu, aku sangat senang karena kau berhasil kembali dengan selamat." Kemudian, Chu Siyu pun terkejut, karena dia mendengar murid-murid lain yang berada di belakangnya memberi selamat, dengan berkata, "Kakak senior Chu Siyu, kau sungguh luar biasa, karena telah menempati peringkat pertama di monumen basis kultivasi ranah Lun Haijing." Seorang murid wanita menambahkan, "Kakak senior Chu Siyu, bisakah kau memberiku tanda tanganmu?" Mendengar itu, Chu Siyu pun langsung tersenyum, karena merasa senang dengan sambutan para murid lain, lalu berkata di dalam hatinya, "Aku pikir, ketika aku pergi memasuki menara Dewa Taisu, dan pada saat mereka melihatku masuk ke dalam, mereka akan memanggilku dengan sebutan Dewa Iblis Chu seperti di masa lalu, dan menyumpahi Dewa Iblis Chu agar segera mati. Tanpa diduga, hari ini mereka memanggilku dengan sebutan kakak senior Chu Siyu, dan berteriak memberikanku selamat. Ternyata pilihan sebenarnya lebih penting daripada kerja keras." Setelah itu, Chu Siyu memberikan tanda tangan kepada juniornya dengan penuh rendah hati, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Aku menjadi seorang penjahat pada kehidupan sebelumnya, dengan pikiran sederhana dan juga sangat kasar, karena aku masih terlalu muda pada saat itu. Seharusnya seorang penjahat sejati itu, terlihat ramah dan baik hati dari luar, tapi melakukan semua kejahatannya secara diam-diam." Kemudian, di saat Chu Siyu sedang memberi tanda tangan kepada para juniornya, terlihat dua pena tua dari menara Dewa Taisu turun menghampirinya, dan Chu Siyu pun langsung menyadari bahwa keberadaan mereka lalu menoleh ke samping, dan mereka adalah pena tua Huang, dan juga Mo Feiyan. Lalu, dengan senyuman di wajahnya, Pak Tua Huang berkata, "Chu Siyu, penampilanmu sangat baik sekali, aku tidak menyangka kau akan menjadi peringkat pertama di monumen basis kultivasi Lun Haijing, meskipun ini adalah kali pertama kau mengikuti ujian menara Dewa Taisu ini." Mo Feiyan menambahkan, "Karena penampilanmu yang sangat mengesankan itu, Master Suci Taisuzi mengundangmu masuk ke dalam, karena beliau ingin bertemu denganmu." Kemudian, Chu Siyu pun langsung pergi ke kuil Taisu, karena Taisuzi ingin bertemu dengannya, dan setelah sampai di sana, ternyata di sana juga ada Qi Mengdi. Lalu Chu Siyu pun berkata, "Saya adalah Chu Siyu dari Gunung Yunxia, memberikan hormat kepada Master Suci Taisuzi, dan juga kepada Master saya Qi Mengdi." Mendengar itu, Qi Mengdi pun langsung memalingkan wajahnya, dan mengeluarkan banyak keringat dingin dari tubuhnya, karena dia tidak ingin Taisuzi tahu bahwa dirinya hanya dijadikan pemuas birahi saja oleh Chu Siyu. Kemudian, Taisuzi berkata, "Aku sangat senang kali ini, karena bisa melihat seorang murid yang telah berhasil mencapai lantai 99, Chu Siyu, penampilanmu hari ini sangatlah mengesankan." Mendengar pujian dari Taisuzi kepadanya, Chu Siyu pun kembali memberi hormat, dan berkata, "Master Suci terlalu memuji, tapi ngomong-ngomong, karena saya telah memecahkan rekor di wilayah Tanah Suci Taisu kita, apakah saya akan mendapatkan semacam imbalan?" Sementara di dalam hatinya, Chu Siyu pun sedang tersenyum dengan wajah jahatnya, lalu berkata, "Hehe, aku tidak akan meminta imbalan kepadamu sekarang, tapi tunggu saja nanti sampai saatnya tiba, karena sekarang ceritanya telah bersambung."